Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Azhar Asy-Syarif, guru matematika di Thursina Islamic Boarding School. Saya Miftah Sefkila Ufanda. Di Thursina IIBS saya sebagai guru biologi. I'm Robert Moisa. I'm from Romania. I'm currently an English teacher in Thursina Islamic Boarding School Malang. Ismi Aftina Zakia Wafda, jitu min Tuban wa darastu fi ma'had Thursina IIBS Malang wa kharajtu aidan min Jami'atil Azhar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Rifai. Saya adalah guru kimia di SMA Thursina IIBS. Saya Aziz Tanama, salah satu pengajar biologi di Thursina IIBS Malang. Muhammad Taufik, saya di sini sebagai guru Islamic Studies for International Classes. Saya Muharramatut Thoyibah, biasa dipanggil Ustazah Tutut, di Thursina sebagai guru matematika sekaligus koordinator of Cambridge Curriculum. Saya SMA-nya di Gontor, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, ITTC, Islamic Teacher Training College. Setelah itu melanjutkan S1 tetap di Gontor dengan jurusan Islamic Philosophy. Setelah itu, alhamdulillah, masya Allah, Allah berikan kesempatan untuk melanjutkan studi di Australia, tepatnya di Perth, Western Australia, kampusnya di Edith Cowan University, majoring education. Saya S1-nya lulusan Universitas Negeri Malang, jurusan matematika murni, dan S2-nya juga melanjutkan di Institut Teknologi Bandung, jurusan yang sama. Saya lulusan dari jurusan matematika Universitas Negeri Malang, ambil S2-nya di Financial Mathematics, University of Liverpool, UK, dengan beasiswa. Alhamdulillah, saya lulus dari Al-Azhar tahun lalu, dan di sana saya belajar banyak. Kenapa alasan saya memilih Al-Azhar? Sebenarnya nggak ada alasan spesial, karena waktu itu adalah last option. Lulus dari S1 dari biologi ITS, kemudian saya melanjutkan S2 di biologi Unsur Universitas Jenderal Sudirman dengan beasiswa LPDP. Kemudian kenapa saya memilih biologi ITS dan biologi unsur? Yang pertama adalah karena biologi ITS dan biologi unsur topiknya itu adalah biologi laut, seperti itu. Nah, dan memang saya sudah dari kecil itu saya concern ingin melakukan dalam penelitian di biologi laut. Jadi memang dari kecil cita-citanya sudah ingin jadi pendidik, karena percaya bahwa salah satu dari 3 amalan yang tidak terputus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan sepertinya untuk bisa mendapatkan pahala dari amalan tersebut dengan menjadi guru, dengan menjadi pendidik ya yang paling dekat. Cukup menyukai proses bagaimana sharing ilmu, kemudian bagaimana mengalami bahwa anak-anak didik kita itu ternyata paham dan mendapatkan pengetahuan baru dari penjelasan kita, seperti itu. Dulu sampai sekarang cita-cita saya adalah sebagai akademisi, di mana saya bisa tetap mengajar, tetap belajar, dan tetap melakukan riset di bidang saya. Nah, salah satu cara biar untuk mewujudkannya adalah mengajar di Thursina ini. Saya memberikan pengajaran kepada anak-anak tentang ilmu kimia, saya membimbing anak-anak tentang bidang risetnya, dan saya juga tetap belajar. Salah satu yang saya sedang kembangkan sekarang adalah penggunaan AI di bidang pendidikan. Cita-cita saat saya kecil tidak jauh dari background keluarga, yaitu adalah pendidik. Orang tua, kakak, kemudian keluarga besar, banyak yang berada pada bidang pendidikan. When I was in college, I think my dream was to become a journalist. So I was thinking that if I will have the opportunity to become a journalist, I can change the world and maybe also the society and the people around me. Terbesit dan terbayangkan, kayaknya aku pingin deh punya lembaga wakaf yang kayak Azhar, yang mana bisa waktu itu Mesir lagi krisis bisa mengcover, terus bisa mendirikan rumah sakit, sekolah. Jadi I wish kedepannya bisa punya lembaga wakaf yang seperti itu, yang bisa sangat bermanfaat buat umat.
bagaimana sih struggle-nya begitu. Sebelumnya saya tidak berencana sama sekali untuk melanjutkan S2 begitu. Bahkan saya hampir lulus terlambat ketika S1. Tapi saya berkeinginan kuat seperti itu. Berkeinginan kuat, saya ingin lulus tepat waktu sehingga saya bisa menyelesaikan dengan lulus tepat waktu 4 tahun di S1. Kemudian saya berencana, oh ternyata setelah saya sadari saya tuh suka belajar begitu. Jadi sepertinya saya ingin mencoba untuk S2, mengambil langkah menuju S2. Nah, seperti yang kita tahu, S2 LPDP itu banyak sekali syarat yang harus dipersyaratkan seperti itu. Salah satunya adalah TOEFL, kemudian ada esai seperti itu. Nah, kemudian yang sangat saya struggle adalah TOEFL mungkin ya, dan itu mungkin struggle untuk kami semua. Jadi saya sampai 1 bulan di kampung Inggris, saya belajar bahasa Inggris untuk mencapai TOEFL yang distandarkan oleh LPDP. Yang menjadi masalah utama bagi saya saat melanjutkan pendidikan adalah menentukan jurusannya. Terkadang kita itu terkagum-kagum dengan suatu jurusan, suatu program sebelum kita tahu apa itu programnya. Contohnya, computer science keren sekali, akan tetapi apakah kita tahu apa itu computer science, apa yang dipelajari? Kimia itu keren, tapi apakah kita tahu apa aja yang akan dipelajari di sana? Nah, sehingga permasalahan yang saya hadapi adalah saat kita tidak tahu atau kurang riset yang kita apply, sehingga kita nanti beranggapan bahwa kelihatannya keren, tapi ternyata tidak semudah itu. Semua punya tantangannya, semua punya masalahnya masing-masing. Dan bagi saya yang paling penting adalah tetap ketahui apa yang kalian bisa, apa yang kalian sukai, dan potensinya di masa depan. Kalau misalkan 3 ini cocok bagi kita, insya Allah kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kuliah S1 di dalam negeri dengan S2 yang di UK sangat berbeda jauh begitu ya. Kalau S2 di UK semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Tidak ada stigma-stigma kamu dari negara tertinggal atau kamu lulusan mana, semua orang diperlakukan sama. Karena semua orang diperlakukan sama, kita juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk terus berkembang, untuk terus punya academic performance yang bagus, untuk menunjukkan bahwa saya memang layak di sini. Itu yang sampai sekarang saya bawa, bahwa saya tidak boleh punya stigma tertentu kepada murid-murid saya. Pengalaman selama kuliah sangat luar biasa, maupun S1 maupun S2. Dari saya bisa menjadi asisten dosen, asisten penelitian, asisten praktikum, banyak hal yang bisa saya saat ini rasakan berdampak di saat ini juga, dari segi manajemen waktu, dari segi bagaimana membangun sebuah community, sebuah relasi, sehingga bisa saya manfaatkan di pekerjaan saya saat ini. So what I think I brought maybe to my experience or maybe to my teaching here is that learning or teaching should be focused on the students' needs. Yeah, as we are living in a very fast-paced world where everything changes from day to day and even from month to month, especially now with the explosion of AI. Education needs to keep up and also have to adapt to the new changes and the new challenges. Banyak pelajaran berharga selama di Mesir, beberapa di antaranya itu keikhlasan guru ketika menyampaikan ilmu ke murid-muridnya. Jadi secara nggak sadar ketika guru itu ikhlas, mungkin muridnya saat itu nggak paham, ternyata keberkahannya itu membawa ke pemahaman murid ke depannya, entah setahun setelahnya atau 2 tahun atau bahkan 10 tahun ke depannya. Itu yang saya dapat. My brothers and sisters, Masya Allah, pesan Ustadz, karena kalian persis dengan Ustadz, adalah berangkat dari seorang santri. Kita adalah santri. Kapanpun dan dimanapun kita tetap akan menjadi santri. Di Thursina kita santri. Nantinya ketika kalian mendapatkan kampus kalian masing-masing, dimanapun itu, nggak hanya Middle East,
di Eropa, Australia, jangan lupa your status. Anta talibun. Kalian masih adalah santri. You have to bring the values of Thursina dimanapun Anda berada. Pilihlah jurusan yang memang kamu sukai. Agar apa? Agar ketika kamu menjalani kuliah itu, karena kuliah cukup lama ya, 4 tahun. Ketika kamu menjalani kuliah itu, kamu akan tetap happy walaupun seberat apa cobaannya gitu kan. Yang menentukan seberapa sukses kalian itu kembali lagi ke diri sendiri. Tapi jangan lupa, selalu ada faktor X yang membuat kita itu bisa berhasil atau enggak. Itu yang Ustazah ingat sekali. Faktor X-nya apa? Yang pertama tentunya ridho orang tua, terus kemudian ridho guru, terus kemudian mungkin ahlak yang baik. Kunci utama untuk bisa strive, untuk bisa sukses di pilihan yang anak-anak pilih adalah mengenali diri sendiri. Itu proses yang menurut Ustazah harus dilakukan dulu. Ketika sudah mengenali diri sendiri, maka sudah bisa mulai meyakinkan orang lain, meyakinkan orang tua bahwa pilihan saya ini tepat, meyakinkan pemberi beasiswa bahwa pilihan saya ini tepat, dan proses berikutnya bertanggung jawab dengan pilihannya. Tetap semangat anak-anakku semuanya. We are here for you guys, untuk kalian semuanya, untuk mencapai cita-cita kalian. Kami akan bantu sekuat tenaga kami dengan knowledge yang kami miliki, dan doa insya Allah untuk kalian yang sedang berjuang sekarang untuk mendapatkan kampus di Thursina. Don't worry, improve yourself. Insya Allah, Allah will help you insya Allah and guide you for your best insya Allah. Jazakallah khair. Hayyakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.